Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah alladzi jami'al anbiya wal mursalin jami'il malaikatil muqarrabin subhanallahi jami'il awliya'illahi ta'ala. Subhanallah alladzi jami'il masyayikhina wa ulama'ina wa asatidina. Subhanallah alladzi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina. Subhanallah jami'ul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya mujibas sabil. Faslun fil imani bi kutubihi subhanahu wa ta'ala. Pasal keterangan iman kepada kitab-kitabnya Allah. Soal kaifa al-i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala. Kaifa iku kaya apa al-i'tiqadu tawi nekotake bi kutubillahi ta'ala kelawan pira-pira kitab Allah Ta'ala. Bagaimana cara iman, cara meyakini terhadap kitab-kitabnya Allah? Jawab, anak itu nekotake sapa unsur anna lillahi ta'ala kutuban. Ing saktemene Gusti Allah Ta'ala iku kutuban. Ing saktemene iku tetep kadhe Allah Ta'ala kutuban utawi pira-pira kitab. Anzalah kang nurunake sapa Allah ing kutub ala anbiya'ihi dengan hasil pira-pira nabi Allah. Caranya yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu memiliki beberapa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya Allah. Wa bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Yang mana isinya kitab tersebut berisi perintah-perintahnya Allah, larangan-larangannya Allah, janji-janji Allah, ancaman-ancaman dari Allah. Wa hiya utawi kutub iku kalamullah Ta'ala haqiqatan. Kitab-kitabnya Allah secara hakikat adalah kalamullah, adalah kalamullah. Apa kalamullah?
jelas berbeda dengan kalamnya makhluk. Nek kalame Gusti Allah iku wis ora nek dibayangke apa bentuk tulisan, apa bentuk wis napa mawon ndak boleh dibayangkan. Dan terus Al-Qur'an itu kalamullah apa nih? Ya isinya Al-Qur'an itu kalamullah. Karena kaidahnya di dalam ilmu kalam, kalamnya Allah itu tidak berupa tulisan, tidak berupa gambar, tidak berupa suara, tidak berupa apapun. Hanya Allah yang tahu. Badat minhu bila kaifiyatin qaulan, yang mana kitab-kitab tersebut menjelaskan hal itu semua tadi, perintah, larangan, ancaman dan janji Allah bila kaifiyatin qaulan wa anzalaha wahya, tidak berupa ucapan dan Allah menurunkannya berupa wahyu. Lah wahyu kok bukan ucapan, bukan. Digambarno kaya malaikat Jibril ngomong terus dan lain sebagainya, itu ya gampang jenengan ngoten Pak, cek gampang dong nek diketerang. Tapi jangan kamu bayangkan terus berarti sing tertulis ning Al-Qur'an iki kalame Gusti Allah tapi apa jenenge lewat omongan malaikat Jibril. Berarti memang tulisan omongan malaikat Jibril. Enggak seperti itu. Ojo ditakokno hakikat. Napa hakikat? Sejati. Asline iku yo apa? Awak dhewe gak usah ado-ado ning asline. Kaya ngoten niku wis ranane pengen ndak boleh. Pokoke didukno kabeh iki berupa wahyu. Mintil kal kutubi at-Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran. Kitab-kitabnya itu semuanya ada 4. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Selain itu biasanya berupa mushaf, lembaran. Sing rupa mushaf iki nggih kuwata. Cuma ya kita tidak wajib menghafalkan rupanya mushaf, rupa lembar ini. Tapi kalau yang 4 ini wajib kita iman. Gusti Allah duwe kitab jenenge Taurat, Injil, Zabur, kali Al-Qur'an. Soal kaifa i'tiqaduka bit-Taurat. Bagaimana keyakinanmu sekarang ini tentang kitab Taurat? A'taqidu anna Taurata kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Anzalahu ala kalimihi Musa alaihissalam. Saya atau kami meyakini bahwa Taurat itu adalah salah satu kitabnya Allah, ya, salah satu dari beberapa kitabnya Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wadzalika libayanil ahkamis syar'iyyah. Kitab Taurat tersebut berisi hukum-hukum syariat. Wal aqaidus shahihah al-mardiyah, dan berisi akidah-akidah yang sah yang diridhoi oleh Allah. Jadi mulai Taurat ini sudah mulai ada masuk syariat. Sebelum itu belum ada. Makanya sampai zaman Nabi Sulaiman, nabi-nabi terdahulu, bojone kok pundhel hak nopo ae, syariatnya itu belum bagus seperti sekarang. Mabuk si oleh, ngene si oleh,
Jadi banyak perubahan. Nah, syariatnya ini masih lingkupnya terbatas sekali. Perintahnya pun belum ada perintah sholat. Ibadahnya bagaimana? Aqaidi shahihah al-mardiyah. Akidahnya ya maka diarani agama samawi, bangsa langit. Gusti Allah itu pangeran yang dhuwur. Gusti Allah itu sing ngendhalekna segala-gala. Wa tabsyir bidhuri nabiyyin lan bebungah kelawan metune atau akan munculnya nabi min Bani Ismail. Di dalam kitab Taurat itu ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad itu lahir, itu di dalam kitab Taurat, belum Injil ya, masih Taurat itu sudah diterangkan besok ada nabi terakhir keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail kita tahu putranya Nabi Ibrahim. Makanya apa jenenge bambane Kanjeng Nabi mandeke teng Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ismail bin Ibrahim wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam. Wal isyara ila annahu ya'ti bi syar'in jadidin yahdi ila darissalam. Dan di dalam kitab Taurat yang asli dijelaskan besok Nabi Muhammad itu lahir, diangkat menjadi nabi, kemudian membawa syariat yang baru menuju Darussalam, menuju agama Islam yang dengan syariat yang sempurna. Itu wis ono kabeh teng panggone teng keterangan kitab napa? Kitab Taurat. Masalah kaifa i'tiqadul ulama al-ahlam fi haqqit Taurat al-mawjud al-ana fi aidi ahli kitab. Nah, sekarang masalahnya bagaimana keyakinan kita tentang wujudnya kitab Taurat yang ada sekarang ini yang dipegang kaum ahli kitab. Wong-wong ahli kitab ya Yahudi ngono iki ya kitabe Taurat. Tapi Tauratnya itu bagaimana? I'tiqadul ulama il a'lam anna Taurata al-mawjuda al-ana lahiqahat tahrif. Keyakinan ulama-ulama sekarang ini bahwa Taurat yang ada, yang dipegang oleh ahli kitab sekarang ini itu banyak perubahan, banyak tahrif. Napa mawon wa mimma yadullu ala dzalik annahu laisa fiha dzikrul jannah wan nar wa halil ba'thi wal hasyri wal jazaa ma'a anna dzalika ahammu ma yudkaru fil kutubil ilahiyah. Kitab Taurat sing saniki niku gak nyebutno ning jerone ana swarga, ana neraka. Gak nyebutno mriku mene ana jenenge bahas dibangkitkannya manusia dari kubur, hasyr dikirim ke orang-orang mahsyar, mari ngono jaza hari pembalas. Itu tidak ada semua. Padahal perkara tersebut itu penting-pentingnya yuzkaru fil kutubil ilahi. Tadi ciri utamanya kitab ilahiyah, kitab kitab pangeran itu bahas perkara ghaib, perkara-perkara sing durung genep. Itu ciri utama kitab uluhiyah. Karena apa? Barang-barang ghaib, alam setelah alam wujud ini, ya, alam barzakh besok itu hanya Allah yang tahu. Lah kita itu bisa melihat atau membayangkan sedikit itu ya teko kitab-kitab
yang nggak mungkin dikarang oleh manusia. Nggak mungkin menungso ngarang nang neraka ku ngene, nang akhirat ngene, nang swarga ngene, nggak bisa. Kalau tidak ada kitab-kitab saking Gusti Allah. Lah iki ana kitab Taurat kok gak bahas napa mboten bahas babagan gaib-gaib kaya ngono iku. Lah iki lek padha karo kitab-kitab sampeyan ngono iku, karangane sampeyan matematika, fisika, kimia, karangane wong biasa. Ndak ada napa? Sisi-sisi ketuhanannya ndak ada sama sekali. Wa mimma yadullu aidan ala kauniha muharrafatan dzikru wafati Musa alaihi salam fiha fil babil akhir minha wal hal annahu walladhi unzilat alaihi. Terus yang paling fatal dalam nama jenenge kitab Taurat yang sekarang itu, di situ ditulis matine Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sing oleh kitab Taurat. Rekennya misalnya kula angsal kitab. Terus tentang ini ada tulisannya Kanjeng mati tahun semini lho, ya lucu. Kitab itu nerangno aku mati. Kan tidak mungkin. Gitu. Tidak mungkin. Oh berarti kitab ini kok Nabi Musa sing oleh kitab kok malah dibudono nang kitab akhir sedone tanggal sekian di daerah ini mati ini kayak ngeten iki ono kabeh. Berarti itu menunjukkan kitab itu sudah mengalami revisi. Revisi itu pergantian atau perubahan. Lah kitab Gusti Allah otentik asli. Umpamanya Al-Quran terus sampeyan gak percaya nek mukjizat Gusti Allah sampeyan apa jenenge kalau gak percaya kalau Allah sampeyan wis bisa tenan. Al-Quran itu ya Allah ya ini berapa ribu tahun orsinil. Allah yang menjaganya ini. Allah yang menjaga. Nah, kenapa kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu banyak mengalami perubahan? Karena satu, zaman pada periode itu sebelum Nabi Muhammad itu rasul-rasulnya itu hanya fokus pada umatnya saja. Jadi Nabi Musa itu ya fokusnya tentang Bani Israel toh. Nabi Nuh ya nangkal kita. Nabi rasul-rasul itu ya fokus tentang kaum dhewe. Nabi Muhammad seluruh Yang kedua, isi dari kitab-kitab sebelum Al-Quran itu periodik, ada masanya. Makanya ketika Al-Quran itu sudah sempurna, maka hukum-hukum yang ada di Taurat, Injil, Zabur itu kebuset kabeh karo sing jenenge Al-Quran. Dalam segi pengambilan hukum, dalam segi pengambilan, cuma ya tidak menutup kemungkinan ada cara, ada celah untuk mengambil hikmah atau mengambil hukum syariat dari sebelum kitab Al-Quran. Ini cara madhab Syafi'i ono kaidah syar'u man qoblana. Gawe syariat umat sadurunge Kanjeng. Itu kalau memang ada contoh disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Dilihat ya, kitab Taurat yang sekarang ini tidak bisa dibuat acuan karena banyak mengalami perubahan. Nah, sing asli tempur wallahu a'lam.
Padha karo tunggal kitab Injil iki, Pak. Kabeh ngaku asli. Kabeh ngaku asli. Asli. Kaifa i'tiqaduka fi Zabur? Sekarang bagaimana keyakinanmu tentang kitab Zabur? Antakitu anna Zabur kitabun min kuturillahi subhanahu wa ta'ala. Anzalahu ala sayyidina Daud alaihi salam. Kitab Zabur adalah salah satu kitab dari kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa ibaratun an ad'iyatin wa adhkarin wa mawa'idha wa hikamin wa laysa fi ahkam syar'iyyah li'anna Daud alaihi salam kana ma'muran bi ittiba'i syari'ati musawiyah. Kitab Zabur ini berisi doa-doa, isinya itu donga-donga. Ya kita ucapan ngene iki. Wa adhkarin lan kitab zikir-zikir. Wa mawa'idha lan kitab pitutur-pitutur. Wa hikamin lan hikmah, cerita-cerita yang mengandung hikmah. Walaysa fihi ahkamun syar'iyyatun. Di dalam kitab Zabur tidak ada keterangan tentang hukum syariat. Nek kitab napa Taurat iku ana hukum syariat, nek Zabur boten wonten hukum syariat. Wis meh padha kaya sampeyan nek maca buku tiban ngono. Di sinilah ya donga-donga, pujian-pujian, cerita-ceritanya Nabi. Mek ngono-ngono tok. Tidak ada bahas hukum-hukum syariat. Lalu kenapa kok bisa demikian? Li'anna Daud alaihi salam kana ma'muran bittiba'i syari'atil musawiyah. Karena Nabi Daud alaihi salam itu diutus menjadi rasul, tapi tetap menggunakan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Sinten mawon sing gawe syariatnya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu kabeh pakai syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Baru nanti Injil turun, yaitu zaman itu dan Nabi Isa alaihi salam muncul model mana kitab sing jenenge kitab Injil gawa syariat di. Nah itu nanti juga demikian. Injil kemudian terjadi polemik, Nabi Isa akhirnya diangkat ke langit, Injil menjadi pecah, gitu, menjadi 7 macam. Kalau tidak salah Injil menjadi 7. Sekarang itu kaya agar paguyuban gereja ini punya jenis Injil masing-masing. Tidak tahu kita yang benar yang mana. Yang jelas mereka semuanya sudah mengalami perubahan. Baru disempurnakan baku, yaitu menjadi Al-Quran, sumber segala sumber hukum Islam. Bukan jenenge Al-Quran, apa yang cukup hukum syariat sing siji pertama kudu digoleki ning Al-Quran. Ono apa enggak? Keterangannya jelas sorek teng Al-Quran boleh. Nomor loro, misalnya ono itu keterangannya apa? Boleh ning hadis. Cari di hadis. Karena sumber segala sumber hukum Islam itu di Al-Quran dan kedua Al-Hadis. Kaifa i'tiqaduka fil Injil? Karena yang nomor 3 kitab Injil. Ataqidu annal Injil kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu 'alal masih
Isa alaihissalam. Kitab Injil adalah salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam. Wa dzalika li bayani haqa'iq wa da'watil khalqi li tauhidil khaliq. Kitab ini berisi tentang beberapa hakikat dan seruan-seruan terhadap makhluk untuk mengesahkan zat yang menjadikan alam semesta. Jadi mulai ono sing jenenge ketauhidan di dalam kitab Injil. Wis mulai ada ketauhidan di dalam kitab Injil. Sebenarnya sampai sekarang pun kalau jenengan mau mempelajari itu, hanya kita menemukan artikel-artikel bahwa dari segala jenis Injil itu tidak pernah ada kata-kata yang jelas. Ya, Yesus itu mengatakan saya Tuhan sembah, tidak pernah. Jadi tidak pernah ada kata-kata keluar seperti itu. Itu kan sudah janggal. Nek Gusti Allah jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Muhammad katakanlah Allah itu sah. Di Injil tidak ada. Yesus menerangkan bahwa dirinya Tuhan secara gamblang, tidak ada. Karena apa? Yaitu tadi Injil tadi menerangkan tentang ketauhidan. Tidak tahu kok moro-moro tadi nama katanya Trinitas gitu. Tuhan tiga Trinitas. Wa nasibati ahkamit Taurat al-far'iyah ala hasbil iqtidar wa tafsir bi dhuhuri khatimil anbiya. Kemudian menghapus sebagian hukum-hukum Taurat sesuai dengan masanya. Nah, di zaman-zaman sing biyen iku ana sing kena dirubah. Makanya nek bahas zaman biyen-biyen itu unik. Benar. Kadang dulu tuh Homer itu masih boleh. Biyen. Makanya kita itu tidak bisa hukumi apa-apa ngrungokno langsung haram, tidak kena didelok sik zaman itu. Bahkan kalau di dalam sejarah itu dulu makruh itu lebih berat hukumnya dibandingkan haram. Dulu itu makruh sempat lebih berat hukumnya dibandingkan haram. Kalau kita belajar sejarah. Kemudian yang terakhir, wat tafsir bi dhuhuri khatimil anbiya, yaitu memberi kabar gembira besok akan lahir, akan muncul nama khatimil anbiya, penutup dari para nabi, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Dan Nabi Muhammad itu ditemukan unsur kenabiannya itu yang menemukan yang pendeta yang memegang kitab Injil. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad itu diajak pamannya Abi Thalib jalan-jalan. Dia bilang apa? Dagang. Ketemu kali pendeta. Iki anaknya sapa? Pamane kuatir, ya anakku kan metune karo sampai takoni bolak-balik. Akhirnya oh ya wis nek kono. Pendetanya bilang seperti itu. Kemudian pamannya itu penasaran. Kok moro-moro ditakon. Ana apa ya? Kok moro-moro sampai takon iki. Nah, pendeta itu bilang semua tanda-tanda kenabian itu ada pada anak ini kecuali satu. Napa niku? Anak ini mestine yatim, gak duwe gak duwe. Terus sampai ngaku bapak. Kirim paman yang tua matur, oh iya itu aku mek paman. Tapi ada tanda-tanda kenapa itu ketok, agar melaku itu ditutup awan, adem terus. Tanda-tanda banyak sekali, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad
Ini itu 3 kitab yang Allah yang perlu kita yakini adanya. Sampai kudu yakin, gak oleh sampai gak percaya Taurat, Injil, Zabur, percaya Al-Quran tak boleh. Ya percaya, harus percaya Allah punya kitab namanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nek saya ditakokno sekarang ini bagaimana posisi ketiga kitab itu? Nah, itu yang baru sekarang yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari, kita baca, kita amalkan untuk sekarang ini adalah Al-Quran. Kalau ngomong kita mau Kristen juga oleh dia jadi itu ya tetap kita sih. Kecuali yang kamu maksud yang dipegang orang itu bukunya itu ya baru kamu. Tapi nek jenenge kita itu Nabi Isa itu punya kitab namanya kitab ini. Itu wajib kita imani, wajib kita percaya. Tapi rukun iman itu di samping yang disebutkan itu bisa ya kudu perinci, kabeh kudu sampai iman. Rukun iman kepada nabi ini Rasulullah Gusti Allah selawe kudu sampai iman kabeh. Malaikat 10 sampai iman kabeh. Kitab 4 kan sebutkan. Gak oleh ngomong apa seneng nabi iki, apa seneng malaikat ini. Pokoknya itu lah jauh malaikat lihat itu gak boleh. Harus sampai iman semua. Kaifa iqadul ulama alam fil Injil al-mutadawal al-an ila huna wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an